Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Iroveldi di channel Radiasi Positif. Oke, ini kebetulan saya tadi lagi melintas di tengah kota Jakarta. Saya kebetulan melewati sebuah pemakaman besar yang ada pas di tengah kota Jakarta. Kebetulan sedikit tergerak hati saya untuk berhenti mampir karena saya teringat kita selama ini di tengah wabah corona ini selalu memusatkan perhatian kepada para tim medis, rumah sakit, dan tempat-tempat klinik dan lain-lain. Dimana memang mereka harus kita akui cukup lelah, cukup perlu untuk kita jadikan pusat perhatian. Hanya saja mungkin kita terlupa bahwa kita juga harus barangkali memberi perhatian kepada pusat pemakaman ini dan juga teman-teman para penggali kubur, karena dikala mungkin ada yang tidak tertangani atau tidak terselamatkan, nah semua tentunya mereka semua itu akan dibawa ke pemakaman dan dilayanilah oleh para penggali kubur. Jadi tergerak hati saya untuk juga memperhatikan para penggali kubur yang barangkali juga kerepotan menghadapi situasi ini. Tapi siang ini kita tidak sedang membahas itu kok. Kita tetap masih membahas seputaran masalah corona. Saya akan membicarakan masalah corona, tetapi kembali saya juga tidak akan membicarakan tentang corona itu sendiri. Saya akan membahas dan menilai tentang kebijaksanaan atau langkah pemerintah yang terbaru, yang paling up to date dalam menangani masa corona ini. Di mana kita sama-sama tahu, pemerintah sedang mencanangkan sebuah wacana diberi nama new normal, yaitu berupa kelonggaran-kelonggaran untuk kita beraktivitas kembali. Oke, itu yang akan kita bahas dalam hal ini. Kita flashback dulu, sejak 2 bulan yang lalu, pada saat 2 bulan lalu di mana virus corona ini mulai merebak, pemerintah sudah melakukan langkah-langkah di mana diterapkan pembatasan-pembatasan, bukan hanya pemerintah di Indonesia, negeri kita, termasuk pemerintah di negara-negara lain. Semua sama menerapkan pembatasan. Pembatasan di tiap negara itu berbeda-beda istilahnya. Ada yang menyebut nama karantina wilayah, dan kebetulan kalau kita di sini menyebut dengan istilah PSBB, di mana itu berupa protap-protap kesehatan yang semata-mata demi menghindari kita terpapar dari virus COVID-19 yang menyebabkan wabah corona ini. Jadi, semua semata-mata sama, pembatasan itu demi menghindari. Oke. Nah, kita pada saat itu diarahkan untuk melakukan protap kesehatan, langkah-langkah cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Dan juga dimaksimalisasi dengan langkah yang harus kita jalani, yaitu perbanyaklah kegiatan di rumah, stay di rumah. Tidak lalu lalang ke sana kemari, keluyuran ke sana kemari. Itu semata-mata demi menghindari kerumunan. Karena pada saat dia ada kerumunan tersebut, disitulah kemudahan untuk virus COVID-19 menyebar. Pada saat itu, itulah langkah pertama, tindakan pertama yang memang harus dilakukan untuk mengatasi atau mencegah wabah corona ini. Per hari ini, tepat setelah 2-3 bulan setelah langkah pemerintah kita jalani, sama-sama kita lakukan dengan disiplin, kita sama-sama tahu hasilnya. Tidak ada tanda-tanda meredanya virus COVID ini menghilang atau juga berkurang. Karena angkanya terus bertambah setiap hari sesuai dengan laporan-laporan yang kita terima. Nah, berarti kita bisa tarik kesimpulan bahwa langkah pertama ini, langkah yang tadinya handal waktu pertama kali kita lakukan, yaitu pembatasan, itu sudah tidak lagi bisa kita gunakan selamanya. Sudah tidak lagi bisa kita lakukan lagi. Kita harus lakukan langkah yang lebih tepat, lebih ampuh. Tentunya sebuah kebiasaan biasa kebiasaan kita sebagai manusia, dikala kita menghadapi satu masalah, dikala kita menghadapi satu kendala, dan kita sudah mengambil langkah awal, langkah mungkin yang paling simpel pada saat itu, dikala langkah itu kita rasa tidak efektif, tidak berhasil, apa yang kita lakukan? Biasanya kita melakukan langkah yang lebih agresif. Kita tingkatkan level langkah kita untuk mengatasi masalah tersebut, untuk membereskan persoalan tersebut. Segala langkah kita pasti kita rubah dan tingkatnya pasti kita tinggikan.
Karena kita jelas evaluasi bahwa langkah pertama kita ternyata setelah kita evaluasi per hari ini tidak efektif. Jadi keputusan normal kita itu standar dalam sebuah teori praktek bahwa dikala kita menghadapi satu kendala dan langkah pertama kita tidak berjalan, maka kita ambillah langkah yang lebih agresif, yang tingkatannya lebih tinggi. Nah, sehubungan dengan perkembangan corona per hari ini, yang jadi pertanyaan, kenapa pemerintah justru melakukan langkah yang intensitasnya menurun? Pemerintah sedang mencanangkan sebuah wacana yang diberi nama new normal, di mana kita sama-sama tahu berdasarkan paparan yang kita terima, adanya kelonggaran-kelonggaran pembatasan. Menurut saya justru itu menurunkan dari langkah awal. Ya kontraproduktif menurut saya, malah bertolak belakang dengan kebiasaan atau pakem normal. Di mana saya ulang tadi, jika langkah pertama tidak efektif, kita harus tingkatkan langkahnya yang lebih sadis lah, begitulah kira-kira. Tapi sekarang justru yang saya tangkap pemerintah malah menurunkan langkah tersebut. Itu yang jadi tanda tanya buat saya. Harusnya pemerintah membuat langkah yang skalanya lebih luar biasa, lebih tinggi. Kalau pemerintah barangkali berdalih bahwa langkah awal itu sudah paling maksimal, mohon maaf belum. Karena menurut saya ada satu langkah yang sebenarnya paling luar biasa yang harus dilakukan. Dan ingat, itu belum dicoba. Apa itu? Lockdown. Yaitu pembekuan segala aktivitas selama 14 hari. Kenapa 14 hari? Ya itulah masa inkubasi dari virus COVID-19. Jadi kita belum melakukan langkah yang levelnya paling tinggi, yaitu lockdown. Dan lockdown itu harus kita coba. Tapi pemerintah justru melakukan keputusan hal yang lain. Berdasarkan informasi-informasi yang saya terima, ya dari teman-teman para ahli, dari para pengamat, intinya adalah penekanannya adalah tentang kendala untuk mengambil keputusan lockdown. Persoalan terbesarnya adalah untuk melakukan langkah itu dibutuhkan effort, dibutuhkan upaya yang sangat luar biasa besar. Di mana hal itu dibutuhkan pendanaan atau uang yang sangat besar. Itu yang jadi kendala. Apakah negara punya uang untuk menalangi kebutuhan mendasar dari rakyat dikala lockdown dilakukan? Apakah negara punya uang atau setidaknya punya kemampuan negosiasi dengan para korporasi-korporasi besar, para pelaku ekonomi kelas atas yang juga akan terimbas dengan adanya lockdown? Jadi dua hal itu yang paling utama. Intinya adalah apakah negara punya uang? Apakah negara punya kemampuan atau punya power melakukan negosiasi dengan para korporasi besar? Itu intinya. Oke. Nah, kita sebagai orang awam, ya kita saat ini soal urusan uang negara, kita memang tidak pernah tahu. Kita tidak pernah dapat laporan atau memang kita tidak tahu bagaimana mengakses untuk mengetahui kondisi keuangan negara dari dulu itu. Nah, khusus tentang corona ini, kita tidak pernah tahu juga apakah negara punya uang atau punya cadangan kas untuk mengatasi kondisi force major seperti ini, adanya wabah epidemi seperti ini. Nah, itu kita tidak pernah tahu. Nah, jadi ya kita tidak tahu bahwa apakah memang negara ini punya uang untuk menalangi kebutuhan mendasar rakyat, ataukah negara juga tidak punya kemampuan atau power mengatasi desakan-desakan. Tentunya pasti para pelaku ekonomi besar tadi butuh perputaran uang. Mereka sudah menanamkan modalnya sedemikian besar, butuh perputaran uang. Nah, apakah negara bisa menjawab desakan mereka tersebut dalam bentuk uang yang jujur saja mungkin tadi bisa jadi kendala, ataukah dalam bentuk negosiasi? Negosiasi mereka diberikan kompensasi tertentu. Kembali jawabannya adalah tergantung kemampuan negara melakukan negosiasi terhadap mereka. Jadi, berdasarkan informasi yang saya terima dari juga teman-teman yang terpercaya, para ahli dan para pengamat, dan juga bocoran sedikit dari orang-orang yang duduk di pemerintahan, kesimpulannya adalah bahwa negara kita memang tidak punya uang. Itu yang saya tangkap dari informasi yang saya terima. Berikut juga memang kelemahan pemerintah dalam bernegosiasi dengan
para investor, korporasi-korporasi, para pelaku ekonomi kelas atas. Karena memang mereka sudah terjun terlalu dalam dan pemerintah seperti tidak punya kemampuan untuk mengatasi persoalan itu. Nah, dengan demikian, jika memang kesimpulannya bahwa negara ini tidak punya uang, ini seperti sebuah kisah yang saya sering dengar. Kisah kita tentang kita-kita, orang yang miskin, yang sedang menderita penyakit, namun tidak bisa dirawat di rumah sakit besar, untuk dioperasi sesuai dengan penanganannya. Dan kemudian apa yang kita lakukan? Kita biasanya lari ke pengobatan alternatif, atau juga pergi ke dukun. Saya khawatir pergi ke dukun dan juga pergi ke pengobatan alternatif, itulah yang dilakukan pemerintah saat ini. Dan itulah namanya new normal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.